Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin. Apa kabar Ananda semua, siswa-siswi kelas 9 SMP Jamil Akhlak? Semoga Allah senantiasa memberikan kalian perlindungan, memberikan kalian kesehatan, dan juga memberikan kalian keistiqomahan hati kalian untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, pada tahun ajaran kali ini Mister masih diizinkan oleh Allah untuk mendampingi kalian, membimbing kalian dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, pada pembelajaran online kali ini, insya Allah kita akan masuk kepada materi kurban dan akikah. Kenapa Mister mengambil materi ini? Karena sebentar lagi atau saat ini kita akan masuk pada bulan Zulhijjah. Mana bulan Zulhijjah ini ada dua kegiatan umum yang telah kita ketahui bersama, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Nah, dalam materi kali ini ada dua bab yang ingin Mister gabungkan. Jadi dua bab ini sengaja Mister gabungkan karena saling berkaitan. Penyembelihan hewan kurban dan akikah. Di buku kalian bisa lihat pada halaman 151 dan sampai 183 bab gabungan antara bab 10 dan bab 11. Hanya Mister memberikan judul pada materi kali ini mengenai penyembelihan hewan kurban dan akikah. Silakan Anda semua bisa melihat buku kalian masing-masing sambil juga mendengarkan atau melihat video yang akan Mister berikan ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada bab kali ini kalian bisa lihat juga di buku kalian. Seperti yang tertera dalam video, ada 7 tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Mister tidak akan menjabarkan satu persatu, kalian bisa mandiri untuk membaca dan memahami dari tujuan pembelajaran kita kali ini. Peta konsepnya, di sini ada 5 mengenai pertama pengertian penyembelihan hewan, pengertian kurban, pengertian akikah, cara penyembelihan hewan yang dihalalkan oleh Islam, dan yang terakhir adalah hikmah ibadah kurban dan akikah. Pada sesi pertama ini, dalam video kali ini, Mister akan menjabarkan 3, yaitu mengenai pengertian. Pengertian penyembelihan hewan, pengertian kurban, dan pengertian akikah. Dalam penjabaran pengertian ini akan dimasukkan juga mengenai hukum-hukumnya serta dalil-dalil mengenai kurban dan akikah. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, mengenai pengertian penyembelihan hewan. Nah, silakan ya, kalian juga bisa lihat di buku kalian. Apa sih penyembelihan hewan itu? Yaitu tindakan mengalirkan darah dengan cara memotong seekor hewan yang halal dimakan dengan cara-cara tertentu menurut syariat Islam. Ingat, tidak hanya sekedar memotong, tapi Islam mengajarkan bagaimana cara memotong yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, agar pemotongan hewan ini tidak hanya sekedar mematikan hewan tersebut, tapi bagaimana memotong hewan ini juga akan bernilai pahala dan nantinya menjadi hewan yang halal untuk dimakan. Masuk kepada yang kedua, yaitu pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udhiyah
dan ad-dhahiyah, yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Nah, hari tasyrik ini jatuh pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah sebagai bentuk taqarrub. Taqarrub itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya pemotongan hewan kurban ini bukan hanya jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah saja, tapi di hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Itu hari masih diperbolehkannya memotong hewan kurban. Kemudian apa hukum dari kurban ini? Kurban hukumnya sunnah, tidak wajib. Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Ishaq bin Rohawaih, Ibnul Munzir, Ibnu Hazm, dan lainnya berkata, kurban itu hukumnya sunnah bagi orang yang mampu, bukan wajib. Baik orang itu berada di kampung halamannya atau mukim, ya seperti kita saat ini, dalam perjalanan atau musafir, maupun dalam mengerjakan haji. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwasannya hukum kurban ini adalah sunnah, ya, bagi orang-orang yang mampu. Hukum kurban wajib atau sunnah? Nah, tadi ya sudah jelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai keluasan dan tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Nah, ini adalah merupakan bentuk dalil teguran untuk kita semua. Bagi siapa saja yang mampu, ya, untuk berkurban, maka berkurbanlah, baik itu sapi atau kambing atau kerbau. Ya, nah, tegurannya berupa kalau dia mampu tapi tidak melaksanakan kurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Nah, ini juga bentuk salah satu dalil mengenai pelaksanaan kurban yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 3123. Hadis ini adalah hasan. Nah, tadi kita masuk dalil tentang kurban. Salah satunya tadi ya. Nah, ini dalil kurban yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, kalian sudah tahu semuanya tentu. Dalam Quran surat Al-Kautsar ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan. Nah, ini adalah dalil Al-Quran mengenai untuk penyembelihan hewan kurban. Dalil naklinya yang tadi ya, tadi sudah di depan itu, ya bisa dijelaskan kembali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mau wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Rawahu Ahmad. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat salat kami. Nah, ini bentuk teguran. Jadi kalau kalian memiliki rezeki, ya, kalau kalian sudah bekerja, kalian mampu atau memiliki rezeki untuk berkurban, maka kalian harus berkurban, ya. Nah, sekarang kita masuk mengenai pengertian akikah. Jadi kurban, sekarang akikah. Secara bahasa, akikah berasal dari bahasa Arab yang artinya mengakikahkan anak atau menyembelih kambing. Kemudian secara bahasa, akikah berasal dari kata aqqa, artinya terbelah atau terkoyak, atau iqqah yang artinya rambut. Ini secara bahasa. Secara istilah, nah di sini ada 4. Menurut Sayyid Sabiq, akikah adalah sembelihan yang disembelih untuk anak yang baru lahir. Menurut Terandas R. Abdul Aziz dalam bukunya Rumah Tangga Bahagia Sejahtera mengatakan bahwa akikah adalah menyembelih kambing untuk menyelamati bayi yang baru lahir dan sekaligus memberikan sebagian sedekah kepada fakir miskin. Menurut Abdullah Nasih Ulwan, akikah berarti menyembelih kambing untuk anak pada hari ke-7 kelahirannya. Dan yang terakhir, menurut jumhur ulama mengartikan bahwa akikah yaitu menyembelih hewan pada hari ke-7 dari hari lahir seorang anak bayi laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, selanjutnya kalian juga bisa lihat di referensi lainnya dari buku-buku tentang akikah mengenai pengertian akikah itu sendiri.
Hukum akikah dan kurban. Nah, di sini Mister hanya menjelaskan hukum akikah ya. Tadi hukum kurban sudah. Nah, dalam titik yang kedua, kalian lihat hukum akikah adalah sunnah muakkad bagi orang tua anak. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan melaksanakan. Dengan demikian, keluarga muslim hendaknya melaksanakan akikah tersebut. Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kamu ingin beribadah untuk anaknya, hendaklah sembelihlah 2 ekor kambing untuk seorang bayi laki-laki dan untuk bayi perempuan seekor. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i. Nah, ini mengenai hukum akikah. Jadi sama ya dengan hukum kurban, yaitu sunnah, ya, sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Masuk kepada dalil-dalil tentang akikah. Yang pertama, an Sumarah bin Jundabin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sa'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Dari Samurah bin Jundab dia berkata, Rasulullah bersabda, setiap bayi tergadai dengan akikahnya, disembelihkan kambing untuknya pada hari ke-7, dicukur dan diberi nama. Hadis ini sahih. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2838, Tirmizi nomor 1552, Nasa'i nomor 166, Ibnu Majah nomor 3165, Ahmad. Nah, ini cukup banyak ya nomornya ya, dan Ad-Darimi nomor 81 dan lainnya. Ini mengenai dalil tentang akikah. Yang kedua, dari Salman bin Amir Ad-Dabi radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi bersabda, setiap anak ada akikahnya, sembelihlah di hari ke-7 dan hilangkan kotoran dari bayi itu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini hadis mengenai atau dalil mengenai pelaksanaan akikah. Nah, ini teman-teman semua, di dalam sesi ini Mister hanya menjelaskan mengenai pengertian, dalil, dan hukumnya. Silakan kalian pelajari lagi, kalian baca-baca lagi dalam buku kalian. Insyaallah nanti dalam sesi pertemuan kita akan bahas mengenai pengertian, hukum, dan dalilnya. Demikian sesi 1 ini dalam materi kurban dan akikah. Nantikan sesi keduanya dalam video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dipelajari lagi, dibaca lagi, dan dipahami mengenai materi kali ini. Insyaallah kita akan mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.